بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما وعملا. ربنا زدنا علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ولسانا ذاكرا وقلبا خاشعا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada malam yang berbahagia ini. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk berjumpa kembali dalam acara kita yaitu Talaqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Al-Qur'an Interaktif di Ahsan TV yang kita cintai ini. Alhamdulillah. Dan tentunya kami menyapa para pemirsa sekalian, baik itu ikhwan maupun akhwat, kakak, adik, bapak, ibu dan sebagainya. Pemirsa Ahsan TV, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan dimanapun antum berada, dan insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita membahas syarah dari kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala di dalam program Talaqi ini insya Allah. Jadi silahkan dipersiapkan, bagi yang memiliki buku silahkan dibuka. Insya Allah kita akan membahas pada halaman yang ke-30 yaitu pembahasan tentang idgham insya Allah. Bagi yang belum memiliki buku, silahkan antum bisa hubungi pada nomor yang tertera di layar TV pemirsa sekalian, yaitu langsung berhubungan pada Ahsan Store agar bisa menyimak pelajaran dengan lebih baik lagi insya Allah. Siapkan penanya, pulpennya maupun pensilnya untuk mencatat barangkali ada faedah-faedah yang baru diketahui atau faedah-faedah lainnya yang mungkin sudah diketahui dan ingin memperkuat kembali insya Allah. Baik. Pembahasan kita pada malam ini insya Allah akan melanjutkan pada pembahasan idgham. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah menjelaskan tentang hukum sukun dan tanwin, pembagiannya. Kemudian kita pun juga sudah menjelaskan tentang hukum yang pertama yaitu izhar halqi. Kemudian hukum yang kedua yaitu idgham. Jadi berkata Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah ta'ala, wa tsani idghamun bi sittatin atat yarmuluna 'indahum qad thabatat. Baik. Idgham ini adalah hukum kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Jadi idgham adalah hukum yang kedua dari hukum nun sukun dan tanwin. Makna dari idgham secara bahasa adalah al-idkhal, yaitu memasukkan sesuatu ke sesuatu. Idkhalu syai' fi syai', ini namanya apa? Idgham. Hanya saja pembahasan idgham ini adalah sebenarnya pembahasan yang sangat luas. Pembahasan yang luas yang kita tidak bisa melihatnya dari satu sisi saja. Jadi pembahasan idgham yang ada pada hukum nun sukun dan tanwin ini adalah pembahasan dari salah satu sisinya. Kenapa demikian? Karena ternyata saat membicarakan tentang idgham itu berkaitan dengan sisi-sisi yang lainnya yang harus kita ketahui juga. Yang pertama, bahwa idgham itu ternyata bisa dilihat dari sisi kesempurnaannya, atau dari sisi apakah masuknya itu sempurna atau tidak. Maksudnya masuk secara sempurna itu adalah secara zat dan juga sifatnya sudah 100% menjadi huruf yang kedua. Ini dari sisi apa? Kesempurnaannya. Baik, disebut dengan idgham kamil. Jadi dari sisi yang pertama yaitu sisi kesempurnaannya, nantinya ada idgham kamil, masuk secara sempurna dari segi zat maupun sifatnya 100% sudah jadi huruf yang kedua. Ini namanya idgham kamil. Kalau masuk tetapi tidak sempurna atau kurang sempurna, itu namanya idgham naqis. Jadi ada dua. Idgham dilihat dari sisi kesempurnaannya, ada idgham kamil dan idgham naqis. Idgham kamil yaitu saat memasukkan huruf pertama ke huruf kedua dengan sempurna, 100% sudah jadi huruf yang kedua. Sedangkan idgham naqis itu memasukkan huruf pertama ke huruf kedua kurang sempurna, artinya masih menyisakan sifat dari huruf yang pertama tadi. Baik, jadi secara makhrajnya, secara zatnya sudah jadi huruf yang kedua,
hanya saja masih membawa sifat dari huruf yang pertama. Dalam artian masuknya tidak sempurna, tidak 100% jadi huruf yang kedua, tetapi masih membawa sifat dari huruf sebelumnya. Itulah dinamakan dengan idgham naqis. Kemudian kalau sudah memahami bahwa ternyata dilihat dari sisi kesempurnaannya, idgham dibagi jadi dua, ada idgham kamil dan idgham naqis. Nanti dari sisi yang kedua, dari sisi keberadaan gunnah. Apakah saat memasukkan huruf pertama ke huruf kedua itu disertai dengan gunnah, disertai dengan dengung yang dipanjangkan, atau tidak? Kalau disertai dengan gunnah atau dengung yang dipanjangkan, maka ini disebut dengan idgham bi gunnah. Baik. Sedangkan kalau masuk tapi tidak disertai dengan idgham, itu namanya idgham bila gunnah. Jadi ternyata dari sisi yang kedua, idgham dilihat dari sisi keberadaan gunnah, ada idgham bi gunnah disertai dengan gunnah, ada idgham bila gunnah tanpa gunnah. Baik. Itu sisi yang kedua. Sisi yang ketiga yaitu dari sisi makhraj dan sifatnya. Dilihat dari segi makhraj dan sifatnya, nantinya ada yang disebut idgham mithlain atau mutamathilain, kemudian yang kedua adalah idgham mutajanisain, dan yang ketiga adalah idgham mutaqaribain. Idgham mithlain itu artinya makhrajnya sama, sifatnya sama. Idgham mithlain atau mutamathilain. Idgham mutajanisain makhrajnya sama, sifatnya sebagian berbeda. Jadi mutajanisain. Sedangkan idgham mutaqaribain itu makhrajnya berdekatan. Jadi kalau dari sisi makhraj dan sifatnya, idgham dibagi menjadi tiga, yaitu mithlain, mutajanisain, dan mutaqaribain. Baik. Dan yang terakhir dari sisi harakatnya. Saat memasukkan huruf yang pertama ke huruf yang kedua itu dilihat dulu. Yang pertama sukun atau berharakat. Kalau yang pertamanya sukun, yang kedua berharakat, berarti disebut dengan idgham shaghir. Idgham shaghir, idgham yang kecil, artinya memerlukan sedikit langkah atau sedikit amal saja, sedikit action saja. Yang pertama sukun, yang kedua berharakat, berarti langsung diidghamkan, satu langkah saja. Ini namanya idgham shaghir. Kalau huruf pertamanya berharakat, huruf keduanya berharakat, namanya idgham kabir. Jadi ada idgham shaghir dan idgham kabir dinilai atau dilihat dari sisi harakatnya. Jelas jadi insyaallah. Jadi dengan demikian pembicaraan tentang idgham bisa kita lihat dari 4 sisi ini. Yang pertama tadi sisi kesempurnaannya, ada idgham kamil, ada idgham naqis. Kemudian yang kedua dari sisi keberadaan gunnah, ada idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah. Kemudian yang ketiga dari sisi makhraj dan sifatnya, ada idgham mithlain, mutajanisain, mutaqaribain. Dan yang terakhir dari sisi harakatnya, ada idgham shaghir dan juga idgham kabir. Nah, sampai sini semoga bisa difahami. Dengan demikian, maka pembahasan tentang idgham bi gunnah dan idgham bila gunnah itu hanya salah satu sisi dari pembahasan idgham. Mafhum ya? Insyaallah bisa difahami insyaallah. Baik. Pemirsa Ahsan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian insyaallah kita akan lanjutkan nanti masuk kepada perkataan dari Syekh Sulaiman Al-Jamzuri di halaman yang ke-30. Wathani idghamun bi sittatin atat fi yarmuluna indahum qad thabatat. Wathani, dan hukum yang kedua, ai al-hukmu tsani. Wal hukmu tsani, dan hukum yang kedua, idghamun adalah idgham bi sittatin, pada 6, maksudnya 6 huruf. Atat, yang datang, fi yarmuluna, pada kata yarmuluna, yaitu ya, ra, min, lam, waw, nun. Ada 6 huruf idgham. Saat nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idgham ini, maka nun sukun atau tanwinnya diidghamkan, dimasukkan, dileburkan ke huruf setelahnya. Indahum, menurut mereka, yaitu menurut para ulama, qad thabatat, telah tetap, telah disepakati. Artinya sepakat para ulama ahli tajwid, ahli qiraah, bahwa huruf-huruf idgham ada 6. Yaitu ya, ra, mim, lam, waw, nun, yarmuluna. Mafhum sampai sini insyaallah. Adapun keterangan yang harus kita perhatikan, ada kata wathani, di situ nunnya dibaca pendek. Wathani idghamun, bukan wathani. Memang asalnya adalah wathani, ada ya sukunnya. Akan tetapi li daruratin nazm, maka ya-nya dibuang menjadi wathani idghamun. Baik.
supaya sesuai dengan timbangan bait syair. Bisittatin atat fi yarmuluna. Ada yang membaca dengan yarmuluna, ada yang membaca dengan yarmaluna, tapi yang lebih tepat adalah yarmuluna. Baik. Kita akan lihat di sini. Penjelasannya bahwa apabila ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari 6 huruf idgham yaitu yarmuluna, maka nun sukun atau tanwinnya diidghamkan, dimasukkan, dileburkan ke huruf setelahnya. Jelas ya, sangat mudah insyaallah ya. Dengan demikian apa makna dari idgham? Secara bahasa adalah al-idkhal atau idkhalu syai' fi syai', memasukkan sesuatu ke sesuatu. Baik, secara istilah adalah memasukkan huruf yang bertanda sukun ke huruf yang berharakat sehingga menjadi satu huruf yang bertasydid, yaitu huruf yang kedua yang bertasydid, dan makhraj mereka berdua diucapkan secara bersamaan. Baik. Mafhum ya? Hurufnya ada 6 yaitu yarmuluna, ya, mim, ya, ra, mim, lam, waw, nun. Ini huruf-huruf idgham. Kemudian dilanjutkan oleh perkataan beliau lakinnaha. Baik, ada poin penting di sini, silahkan ditampilkan. Pada halaman 31, silakan ditampilkan. Sebab terjadinya idgham. Kenapa terjadinya idgham? Idgham terjadi karena sama atau dekatnya makhraj nun sukun dan juga makhraj huruf-huruf idgham. Jadi ini sebab terjadi. Jadi poin sebab terjadinya idgham adalah dikarenakan antara nun sukun atau tanwin makhrajnya itu sama. Kalau sama berarti nun ketemu nun, sama ya kan? Baik, atau berdekatan. Baik, seperti ra, mim, lam, waw, nun, afwan mim maksudnya, maka ini berdekatan. Ini maksudnya antara sama atau berdekatan. Jadi tamatsul atau tajanus atau apa? Atau taqarub atau berdekatan. Nah, ini sebab terjadinya idgham. Kalau kemarin kita sudah pelajari sebab terjadinya izhar adalah karena antara nun sukun dengan huruf-huruf izhar itu makhrajnya berjauhan. Karena berjauhan, maka cara baca yang paling ringan adalah nunnya dijelaskan. An'amta. Baik. Nah, sekarang gimana kalau antara nun dengan huruf-hurufnya ini makhrajnya sama atau berdekatan? Maka cara baca yang paling enak, yang paling mudah adalah dengan diidghamkan, dengan dileburkan ke huruf berikutnya. Dan berikutnya, kalau makhrajnya itu tidak terlalu jauh, tidak terlalu dekat, sedang-sedang saja, maka diikhfakan, ya. Maka nun sukunnya diikhfakan ke huruf setelahnya. Kalau tidak cocok dengan izhar, tidak cocok dengan idgham, tidak cocok dengan ikhfa, maka nun sukunnya diiklabkan, diubah jadi mim sukun. Baik. Ini namanya apa? Sebab terjadi. Adapun faidah idgham, faidahnya tentunya adalah untuk meringankan pengucapan. Baik. Contoh misalkan kalau kita ucapkan man mana'a wa man azlamu mimman mana'a nun sukun ketemu mim. Tentunya kalau kita izharkan nunnya jelas man mana'a, maka akan terasa berat pengucapannya. Supaya ringan, maka nunnya dileburkan ke mim menjadi mimman mana'a. Baik. Atau faman ya'mal. Nun kalau dibaca izhar jelas, maka akan lebih berat pengucapannya faman ya'mal daripada ketika kita idghamkan, akan terasa ringan. Faman ya'mal, bukan demikian? Jadi fungsi atau faedah dari idgham adalah untuk meringankan pengucapan. Sampai sini bisa difahami ya, insyaallah ya. Lanjut. Sekarang Syekh Sulaiman Al-Jamzuri melanjutkan perkataannya, yaitu lakinnaha qismani qismun yudghana fihi bi ghunnatin biyanmu ulima. Lakinnaha, akan tetapi ia, ha di sini balik kepada sittah. Akan tetapi 6 huruf tersebut, baik, qismani, ada 2 jenis, ada 2 kelompok, dibagi menjadi 2 jenis, 2 macam. Qismun yudghana fihi bi ghunnah. Macam yang pertama adalah yang nun sukun atau tanwinnya diidghamkan. Dalam proses idghamnya tersebut, meleburnya tersebut disertai dengan ghunnah yang dipanjangkan. Ini namanya idgham bi ghunnah. Biyanmu ulima. Hurufnya ada pada ya, nun, mim, waw. Ulima sebagaimana yang telah diketahui. Jadi apabila nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu dari yanmu, ya, nun, mim, waw, maka dibaca dengan idgham bi ghunnah. Baik, jadi dileburkan, dimasukkan, diidghamkan, disertai dengan ghunnahnya dipanjangkan. Baik.
Nah, ini insya Allah sangat mudah. Kita akan lihat contoh-contoh dari idgham bi gunnah. Silakan dibuka pada halaman 33. Kita akan lihat. Silakan ditampilkan contohnya, Mas. Contoh pada huruf ya. Saat non sukun atau tanwin bertemu dengan ya, dan idgham ini terjadi pada dua kata. Yang di sini non sukun dalam dua kata dan tanwin pada dua kata. Contoh, faman ya'mal. Di sini nunnya masuk kepada huruf ya dan proses masuknya tersebut disertai dengan gunnah yang dipanjangkan. Faman ya'mal, seperti itu. Contoh lagi, khairan yarah. Dan ingat di sini idgham bi gunnah, jangan lupa kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu dengan ya atau waw nanti, karena di sini juga dari sisi kesempurnaan termasuk idgham naqis, maka dibersemangat lagi dalam memasukkan suara ke hidung atau membunyikan sifat gunnah, dengung. Jadi jangan sampai famai 100% jadi ya, jangan. Tapi famai ada dengungnya, ada gunnahnya. Famai ya'mal khairan baik, ada gunnahnya di sini. Khairan yarah, seperti itu. Jelas insyaallah. Contoh lagi, misalkan ada nun. Walan nusyrik idhaman nakhirah. Mim misalkan mim masad malam mamduda. Wow, misalkan min waraihim abi lahabin wa tab. Baik. Jelas ya? Ini contoh-contoh dari pengucapan idgham bi gunnah. Catatan. Baik, ada catatan yang penting di sini. Yang pertama, idgham pada huruf ya dan waw termasuk pada kelompok idgham naqis. Jadi kalau ada nun sukun atau tanwin ketemu ya atau waw, maka dari sisi kesempurnaannya termasuk idgham naqis. Maka bersungguh-sungguhlah dalam memberikan sifat gunnah pada huruf nun sukun dan tanwin yang diidghamkan. Jadi ada gunnahnya, jangan lupa. Baik, jadi ketika menunjukkan famai, ya itu punya gunnah tidak? Ya tidak punya sifat gunnah. Yang punya gunnah adalah nun. Maka sifat gunnah dari nun tadi kita semangat untuk mengucapkannya. Famai ya'mal. Baik. Misalkan lagi, abi lahabin wa tab. Nah, ini kita harus perhatikan. Catatan yang kedua, nun sukun yang ada pada nun wal qalami wa ma yasturun, surah Al-Qalam ayat 1, dan yasin wal Qur'anil Hakim. Maksudnya saat kita wasal, nun sukun pada nun wal qalami dan yasin wal Qur'anil Hakim, saat wasal, saat kita sambung bacaannya, maka tidak dibaca dengan idgham. Ingat, tidak dibaca dengan idgham. Meskipun terakhir huruf apa? Nun. Nun sukun, betul? Ketemu dengan waw, harusnya kan diidghamkan. Secara kaidah tajwid kan harusnya diidghamkan, betul? Nun sukun ketemu waw, idgham bi gunnah dong harusnya. Tapi secara riwayah Hafs dan Asim membacanya dengan izhar. Nunnya dijelaskan, bukan diidghamkan. Cara bacanya bagaimana? Nun, jelaskan n-nya. Nun wal qalami wa ma yasturun. Baik. Yasin. Jelaskan nunnya. Yasin wal Qur'anil Hakim. Jadi nunnya diizharkan. Izhar secara riwayah. Maka sebagian menamakan dengan izhar riwayah. Kenapa? Karena memang secara riwayah Hafs dan Asim membaca dengan izhar, bukan dengan idgham. Meskipun lahirnya nun sukun ketemu dengan waw, kan begitu ya? Nun sukun ketemu dengan waw kan harusnya idgham bi gunnah, tapi secara riwayah idgham. Tapi secara riwayah dibaca dengan izhar pada riwayah Hafs dan Asim. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian masih pada hukum idgham bi gunnah, ternyata nanti ada pengecualian lagi, yaitu sebagaimana perkataan Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, beliau berkata, illa idza
illa kecuali idza jika keduanya, maksud dari keduanya adalah mudgham dan mudgham fi, huruf pertama dan huruf kedua, illa idza kana bi kilmatin, ada pada satu kata, fala tudghim, maka jangan engkau idghamkan, jangan engkau leburkan, kadunya, sebagaimana kata dunia, sinwanin, kemudian kata sinwan, tala di sini sebagaimana yang pernah kita pelajari pada bab muqaddimah bahwa kata tala bisa bermakna dua. Bisa bermakna tala maksudnya adalah qara'a yaqra'u membaca, atau tala maksudnya adalah tabi'a yatba'u artinya mengikuti. Maksudnya kalau kita terjemahkan dengan membaca artinya adalah jika ada nun bertemu dengan huruf waw atau ya gitu ya. Jika ada mudgham dan mudgham fi bertemu dalam satu kata, maka tidak diidghamkan, akan tetapi dibaca dengan izhar. Contohnya adalah kadunya, seperti kata dunia, sinwani, kemudian kata sinwan, tala dibaca seperti itu. Artinya dibaca bukan dengan izhar, tapi dibacanya dengan izhar. Ini kalau kita terjemahkan ya kalau. Tapi kalau kita terjemahkan saja ayat bawahnya atau cara baca, jadi kalau ada ketemu dengan harfnya atau waw, atau bisa kita bahasakan apabila ada mudgham dan mudgham bertemu dalam satu kata, maka cara bacanya adalah tidak dengan idgham melainkan dengan izhar. Contohnya dunia dan sinwan, tala. Kalau ada kata yang lain, maka cara bacanya mengikuti cara baca dunia dan sinwan. Sampai sini bisa difahami insyaallah ya. Baik. Kenapa? Karena dalam Al-Quran ada kata lain lagi. Ada 4 kata dalam Al-Quran yang secara zahir seperti idgham bi gunnah. Nun sukun ketemu dengan ya atau waw dalam satu kata. Secara zahirnya idgham bi gunnah ini. Tapi karena ketemunya dalam satu kata, maka bukan dibaca sebagai idgham, namun dibaca sebagai idgham. Namanya idgham. Karena dinamai idgham karena bukan muqayyad gitu. Karena tidak terikat dengan suatu apapun gitu ya, mutlak, umum. Tapi tidak terikat sebagaimana misalkan izhar halqi terikat dengan apa? Dengan makhraj al-halq karena huruf-hurufnya keluar dari al-halq, tenggorokan. Atau izhar syafawi karena berkaitan dengan huruf mim sukun di mana mim itu keluarnya dari asy-syafatain. Maka namanya syafawi. Nah, kalau izhar mutlak ya memang secara mutlak seperti itu dibaca dengan izhar sehingga dia tidak terikat dengan suatu apapun. Namanya izhar mutlaq. Bisa dipahami insyaallah? Baik. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita cukupkan untuk materi kita pada sesi kali ini. Silakan kita akan lanjutkan insyaallah pada pembahasan idgham bi gunnah setelah yang lewat berikut ini. Nah, barakallahu. Pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena terbatasnya waktu insyaallah kita langsung pada sisi talaqi surah Al-Muddatsir ayat 31 sampai 37. Silakan dipersiapkan surah Al-Muddatsir dari ayat 31 sampai 37. Seperti biasa kami akan bacakan terlebih dahulu, kemudian silakan nanti disimak dan kami akan jelaskan huruf-huruf atau kata-kata yang perlu kami berikan penekanan di dalamnya insyaallah. Baik. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة وما جعلنا عدتهم إلا فتنة للذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون
ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكر للبشر كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Baik. Pada ayat yang ke-31, ini adalah ayat yang lumayan panjang, jadi harus berhati-hati, khususnya lagi tentang pembahasan wakaf dan ibtida'nya. Kita lihat dalam mushaf memang memberikan tanda mamnu wakaf. Ya, sebagaimana mushaf sebagian memberikan wakaf tandanya dengan la, artinya la taqif, jangan kau berhenti di sini. Contoh misalkan wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, di situ ada dilarang berhenti. Kemudian wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lil ladzina kafaru liyastayqina alladziina utul kitaba wa yadal ladzina amanu imana, ada tanda lam lagi, tidak boleh berhenti. Wa la yartaba alladzina utul kitaba wal mu'minun, juga ada tanda lam lagi, tidak boleh berhenti. وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ مَرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا, baru kemudian tanda jim. Artinya wakaf jaiz, boleh berhenti, boleh lanjut. Namun sebagian mushaf juga tidak memberikan tanda wakaf sama sekali, kecuali pada wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah, sebagaimana yang ditampilkan di TV ini, wakafnya tandanya adalah dengan shalah, artinya al-waslu aula, lanjut lebih utama. Nah, ala kulli hal, bagi mushaf yang ditandai dengan lam, itu artinya bukan berarti dilarang berhenti secara mutlak, bukan. Boleh berhenti, hanya saja ketika kita berhenti di situ, jangan sampai kita langsung lanjut dari huruf berikutnya, dari huruf wawu berikutnya, atau kata setelahnya, jangan. Tetapi harus mengulang dulu dari beberapa kata sebelumnya, supaya artinya itu saling menyambung. Jadi jangan sampai kita langsung mulai dari huruf wawu ataf yang berikutnya. Kenapa? Karena wakafnya di situ disebut wakaf hasan. Wakaf hasan kalau di tengah ayat, maka kita tidak bisa langsung lanjut dari kata setelahnya. Baik. Jadi kalau ada wakaf hasan di tengah ayat, kita harus mengulang dari sebelumnya. Ciri dari wakaf hasan salah satunya jika ada dalam satu ayat itu wawu ataf di situ, dan ternyata ayat-ayatnya lumayan panjang, maka itu biasanya wakaf hasan. Kita boleh berhenti sebelum wawu, tapi harus ulang lagi dari wawu yang sebelumnya. Contoh misalkan, ketika kita membaca wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikatan wa ma ja'alna iddatahum illa fitnah. Jangan langsung lil ladzina kafaru, tapi ulangi lagi. Wa ma ja'alna iddatahum الذين كفروا ليستيقن الذين أوتوا الكتاب. Boleh berhenti Alkitab, tapi jangan langsung wa yazdada alladziina aamanu iimana. Tetapi liyastayqina alladziina utul kitaba wa yazdada alladziina aamanu iimana. Jangan langsung dari wa la yartaba alladziina utul kitab. Kenapa? Karena ini wakaf hasan. Wakaf hasan di tengah ayat tidak boleh langsung lanjut dari huruf berikutnya, tetapi harus mengulang. Khususnya kalau ada wawu ataf seperti ini, maka kita ulang dari wawu ataf yang sebelumnya. Wa yazdada alladziina aamanu iimanan wa la yartaba alladziina utul kitaba wal mu'minuuna wa liyaqula alladziina fi qulubihim marad. Jangan langsung wal kafiruna madza, tapi wa liyaqula alladziina fi qulubihim marad wal kafiruna madza arada Allah bihadza mathalan. Ini insyaallah. Jadi ayat yang lumayan panjang ini kita harus berhati-hati dalam wakaf dan juga ibtida'nya, dalam berhenti dan juga
memulai kembali. Khususnya memulai kembalinya. Berhenti kita sebenarnya diperbolehkan meskipun tandanya di situ adalah lam, tapi maksud lam di situ bukan dilarang berhenti secara mutlak, bukan. Hanya saja kita dilarang untuk langsung lanjut dari kata setelahnya. Mafhum insyaallah. Jadi kita boleh berhenti, apalagi kalau nafasnya habis. Boleh berhenti di situ, hanya saja jangan langsung lanjut dari kata atau huruf setelahnya, tapi harus diulang dari sebelumnya. Baik. Mafhum ya, semoga bisa difahami insyaallah. Adapun yang lain-lain, kalla wal qamar. Di situ kalla kita baca dengan wasal, dilanjut saja. Bukan kalla wal qamar, bukan. Karena sini kalla setelahnya ada waw qasam, maka maknanya adalah la wal qamar. La wal qamar. Laili idza adbar wa subhi idza asfar. Bagi yang menghafalkan surah Al-Muddathir ini hati-hati, ini bukan asfar, bukan, tetapi asfar. Sini bukan dengan shad. Jadi beda antara huruf asfar dengan huruf shad dengan huruf sin. Apa bedanya? Kalau asfar itu maksudnya adalah mulai terang dengan sin. Kalau asfar tentunya asfar itu apa? Warna kuning. Baik. Jadi beda antara dengan shad dengan sin. Di sini kita bacanya dengan huruf sin. Wal subhi idza asfar, dan demi waktu subuh jika mulai terang. Innaha la ihdal kubar nadhirun. Baik, liman syaa minkum an yataqaddama aw yata'akhkhar. Baik, seperti itu. Sampai sini insyaallah, silakan bagi teman-teman yang ingin berpartisipasi untuk membaca surah Al-Muddathir ayat 31 sampai 37 dipersilahkan. Tafadhal. Silakan yang ingin bergabung. Nah, sudah silakan. Halo, assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, saya ini Rafiqul. Masya Allah, Syekh Rafiqul. Tafadhal Syekh Rafiqul. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. Rafiqul, tadi sudah kita jelaskan ya. Jadi berhenti di situ, ulangi lagi. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ. وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ. Betul, yastayqinan. لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلْيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَدْبَرَ.
والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا لإحدى الكبر ولكن إنها لإحدى الكبر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. Baik, sampai sini Rafiqul ya. Barakallahu fiikum. Alhamdulillah. Bacaan antum semakin bagus insyaallah. Pertahankan terus dan banyak latihan ya. Oke insyaallah. Baik. Sekarang Ustaz. Ada yang mau tanya? Jazakumullah khairan. Wa iyyakum. Ada yang mau tanyakan kan nih? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, cukup insyaallah. Syekh Rafiqul ya dari Sulawesi Selatan. Baik, di belakang Syekh Rafiqul, tafadhal bagi yang ingin membaca dipersilahkan. Surah Al-Muddathir ayat 31 sampai 37 dipersilahkan. Ada yang bergabung? Tafadhal, silakan. Ya, Syekh. Ya, Mas Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma ja'alna ashaban nari illa malaikah. Wa ma ja'alna iddatahum illa Wa ma ja'alna ain kemudian lamnya jelaskan. Wa ma ja'alna iddatahum illa fitnatan lilladzina kafaru liyastayqina alladzina utul kitab. Naam. ليستيقن الذين أوتوا الكتاب ويزداد الذين آمنوا إيمانا ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون ولا يرتاب ulanginya dari wala ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون Ranya tebal kan ya? Wala yartaba alladhina utul kitab. ولا يرتاب الذين أوتوا الكتاب والمؤمنون وليقول الذين في قلوبهم مرض والكافرون ماذا أراد الله بهذا مثلا كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء. Nah, mulai lagi. Kadzalika yudhi. Baik. كذلك يضل الله من يشاء ويهدي من يشاء وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا Mulai sekali lagi وما يعلم جنود ربك إلا هو وما هي إلا ذكرى للبشر. نعم. كلا والقمر والليل إذ أدبر والصبح إذا أسفر إنها لإحدى الكبر نذيرا للبشر لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر.
Baik, barakallahu fiik. Naam, Syekh. Cukup insyaallah. Baik. Ada lagi yang ingin bergabung? Naam, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, dengan siapa ini? Ibnu Kemal Ustaz. Ibnu Kamal. Naam, tafadhal. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sekali lagi, ini jelaskan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيْقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيَزْدَادَ الَّذِينَ آمَنُوا إِيمَانًا وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ. Bukan dari utul kitab, tapi wala yartab alladziina. وَلَا يَرْتَابَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا. Ulangi lagi, tarik nafas dari waliyaqul alladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna madza. Ini satu paket semua ya. Jadi jangan sampai diputus. Dari waliyaqul alladzina fi qulubihim maradu wal kafiruna. Dari beberapa kata sebelumnya tadi. Baik, Ustaz. وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَالْكَافِرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَذَا مَثَلًا كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ كَذَلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Jangan pada kafnya, tekan illa dzikra. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Dan bashar, tapi bashar. Sya-nya tipiskan dulu, baru ra-nya tebalkan. Bashar, gitu Ustaz. Bashar. Jadi sya tipis, tebal. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Bashar. Nah, Ustaz. وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرَى لِلْبَشَرِ. Lanjut. كَلَّا وَالْقَمَرِ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ. Dalnya tipis dulu. Dalnya tipis. وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ. Jangan aldu, tapi adbar. وَاللَّيْلِ إِذْ أَدْبَرَ وَالصُّبْحِ إِذَا أَسْفَرَ إِنَّهَا لَإِحْدَى الْكُبَرِ.
nadhiran lil bashar liman syaa'a minkum ay yataqaddama aw yata'akhkhar. Nah, barakallahu fiik. Nanti perhatikan di tebal tipisnya ya. Jadi huruf-huruf seperti basya, sya di sini ditipiskan dulu. Basyaru. Apalagi kalau huruf tipis setelahnya ada huruf tebal, maka perhatikan. Nah, barakallahu fiik, Syekh. Nah, ada yang bergabung lagi? Barangkali ada satu lagi yang bergabung, silahkan. Cukup, insyaallah. Ya, cukup ya, insyaallah ya. Nah, pemirsa Hasan TV yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah untuk pertemuan pada malam hari ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk senantiasa menyimak acara Talaqqi Tahsin Tilawah dan Qiraah Interaktif, Qiraah Al-Quran Interaktif di Hasan TV di setiap hari Jumat pukul 20 sampai dengan selesai insyaallah pukul 20 waktu Indonesia Barat sampai kurang lebih pukul 21.30 insyaallah. Dan insyaallah kita akan rutin setiap malam hari Jumat dan kita akan membahas pembahasan syarah dari kitab Tuhfatul Atfal karya Syekh Sulaiman Al-Jamzuri rahimahullah taala, dan kita terus lanjutkan dengan Talaqqi Tahsin dari juz ke-29. Alhamdulillah juz 30 sudah pernah kita selesaikan. Sekarang kita naik ke juz 29 dan semoga Allah berikan kesempatan kepada kita semuanya untuk menyelesaikan tahsin 30 juz nanti insyaallah. Allahumma amin. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa berikan keistiqomahan kepada kita semuanya dalam mempelajari Al-Qur'an, baik itu cara membacanya, baik itu mempelajari isi kandungannya, mentadabburinya dan juga mengamalkannya dalam kehidupan kita serta mengajarkannya kepada keluarga dan juga orang lain insyaallah. Akhirnya ana undur diri, mohon maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.